kelompok 7 Universitas Minahasa Informatika Project Pendidikan Agama Islam dengan yang kami ambil judulnya Kompas Hidup Seorang Muslim yang membahas mengenai belajar agama sebagai landasan moral, etika, dan keadilan sosial. Perkenalkan, nama saya Edgar Bintang Alina dengan nomor PIN 1922212285. Saya Nessa Jadi Nada dengan NIM 12-1024. Saya Faiza Aulia Ramadhani dengan NIM 1922-1062. Dan saya juga Permatasari dengan NIM 1922-1110. Dengan saya Nadi Papa dengan NIM 1922-922. Saya pada Ikan Bukari dengan NIM 1922-1940. Saya Nadi Guna dengan NIM 1922-1148. Saya Novel Irafata dengan NIM 1922-196. Saya Rano Jayadi dengan NIM 1922-13-19. Selanjutnya kami akan membahas materi mengenai presentasi mengenai tema yang kami ambil pada hari ini Sabtu 15 November 2025 di Panti Yatim Indonesia Harapan Baru, Bekasi Utara. Grup seorang muslim. Sebelumnya teman-teman pada tahu nggak sih Kompas itu apa? Kompas tahu? Menunjuk arah, benar. Nah, semua orang butuh arah supaya hidupnya tidak tersesat. Agama Islam seperti kompas yang menunjukkan jalan yang benar. Di sini juga ada tujuan belajar agama. Tujuan belajar agama bukan hanya mengenal hukum, bukan hanya mengenal hukum ibadah, tetapi memahami nilai moral dan prinsip hidup agar selamat dan bermanfaat. Adapun panduan hidup seimbang, Islam mengajarkan kita supaya hidup seimbang. Kita harus rajin ibadah, tetapi juga baik sama teman, keluarga, dan lingkungan. Jadi tidak hanya sholat dan puasa, tetapi juga sopan, jujur, dan suka menolong sesama. Sebagai landasan moral atau akhlak. Akhlak artinya sikap dan perilaku yang baik. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Contoh akhlak yang baik: 1. Kejujuran, sodik, sidik, mahab. Akhlak sidik menjaga kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, tidak berdusta, dan menjaga komitmen serta amanah dalam segala hal. Yang kedua ada kesabaran. Kesabaran menjaga kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian, tidak mudah marah atau putus asa, serta menerima ketetapan Allah dengan ikhlas. Yang ketiga ada sopan santun atau adab, menunjukkan sikap sopan santun dalam berbicara, berinteraksi, dan berpakaian, serta menghormati adat istiadat. Di sini ada landasan keadilan sosial. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempat dan memberikan hak kepada yang berhak. Islam menolak segala bentuk diskriminasi, kezaliman, dan eksploitasi. 1. Zakat dan sedekah dibuktikan hak ekonomi untuk mengurangi ketimpangan. 2. Ada amar dan ma'ruf, mendorong kebaikan sosial dan perlindungan hak bersama. 3. Ada larangan dari riba, mencegah eksploitasi keuangan dan menjaga keadilan transaksi. Yang ketiga ada syura atau musyawarah, pengambilan keputusan kolektif untuk keadilan bersama. Prinsip keadilan Islam: semua manusia setara di hadapan Allah, menegakkan hak sosial dan membela yang lemah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Yang keempat adalah manfaat belajar agama Islam dalam aspek spiritual. 1. Ketenangan hati dan jiwa atau sakinah. Yang kedua adalah tujuan hidup yang jelas. Yang keempat adalah peningkatan hubungan dengan Allah. Selanjutnya ada manfaat belajar agama Islam dalam aspek pribadi. Manfaatnya ada tiga. Yang pertama ada pembentukan karakter positif. Pembentukan karakter positif ada 3: sholat, yang pasti harus disiplin, dan kebersihan. Terus yang kedua ada puasa. Puasa menahan kesabaran dan pengendalian diri. Yang ketiga ada zakat, empati dan solidaritas sosial. Terus jenis yang kedua ada ketahanan moral. Pemahaman
filter dari godaan duniawi dan dosa. Ada berapa sholat fardu yang wajib dikerjakan? Berapa sholat yang wajib dikerjakan umat Islam sholat fardu? Apa aja? Kalau sholat sunnah enggak? Ya pagi-pagi apa? Betul. Kalau misalnya malam? Ya betul. Kamu. Oke, yang bisa jawab langsung angkat tangan. Sebutkan 4 nama malaikat Allah yang wajib diketahui beserta sama tugas-tugasnya nih, apa aja? Tahu nggak? Sini, maju. Perkenalkan namanya siapa? Amri, umurnya? 12. Sebutkan 5 nama malaikat sama tugasnya apa aja? Wah, ada yang nih ngasihnya gini, keren banget, keren ini buat kamu ya. Terima kasih. Masya Allah. Dan dibuka sekarang. Langsung ampeluin aja. Siapa yang bisa baca surat At-Tin? Coba pelan-pelan. Mama. Sampai bisa aja. Ajar.
10